Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Syafira Azhara dengan nomor induk mahasiswa 1907030016. Saya mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Saya akan menjelaskan tentang komoditas pertanian yang ada di kampung saya, yakni Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya memilih lokasi komoditas pertanian di kampung ini karena bertepatan dengan daerah tempat tinggal saya. Komoditas pertanian di sekitaran rumah saya ini terbilang cukup banyak. Dalam lorong di mana tempat saya tinggal terdapat banyak komoditas pertanian unggul seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu pula terdapat beberapa komoditas pangan berupa buah-buahan yang ditanami oleh warga sekitar di pekarangan rumahnya. Tepatnya di sekitaran rumah saya yang masih banyak ditumbuhi pepohonan dan buah-buahan. Karena beberapa akhir bulan ini sawah masih kosong, maka komoditas pangan unggul yang saya pilih ini yakni palawija seperti jagung dan ubi kayu. Ubi kayu dan jagung berada di posisi 2 dan 3 berturut-turut dalam jumlah produksi tanaman pangan terbanyak di Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kecamatan Sebiru-Biru ini. Banyaknya hasil panen jagung di Deli Serdang memberikan kontribusi besar yang menjadikan Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat 4 sebagai produsen jagung tertinggi se-Indonesia pada data Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2020. Di sini saya mewawancarai beberapa petani untuk menggali informasi tentang komoditas pertanian yang ditanami beserta upaya dalam mengendalikan serangan OPT. Pada komoditas pertanian tanaman jagung, saya berkesempatan mewawancarai Bapak Sabarudin dan Bapak Budi selaku petani tanaman jagung ataupun Zea Mais. Kedua petani ini memilih ulat gerayak ataupun Spodoptera litura sebagai OPT yang menyerang tanaman mereka. Untuk jagung dia mayoritas dia lebih sering ulat gitu. Biasanya yang menyerang jagung ini ulat daun. Ulat gerayak ataupun Spodoptera litura ini menyerang tanaman jagung dengan menggerek daun muda yang dapat menyebabkan kebotakan pada daun. Ya, bagian daun dia dimakan, patah gitu ya. Ya disemprot pakai pestisida. Pakai racun ulat. Kedua petani ini memilih untuk menggunakan pestisida ataupun insektisida karena ampuh dalam mengendalikan ulat gerayak dalam kurun waktu yang lebih cepat. Biasanya 3 hari udah hilang ulat, habis itu dalam 1 minggu dia udah normal kembali. Oke. Tanaman jagung Bapak Budi ini ditanam dari bibit BC18 dengan memiliki luas 1 hektar dengan mendapatkan hasil 6 hingga 7 ton buah jagung. Kemudian berlanjut ke tanaman ubi kayu yang berada tepat di serong kanan depan rumah saya, dan saya berkesempatan mewawancarai Ibu Minah selaku penjaga kebun. Ibu Minah mengatakan bahwa kutu kebul atau Bemisia tabaci yang disebut juga dengan kutu putih ini menyerang daun-daun muda pada tanaman ubi. Ini rasanya belum ada naik dia ya. Biasanya kalau udah naik dia keriting, itu daun, dia punya daun keriting. Lama-lama dia terus kayak kering, mati kuning gitu daunnya. Oh, daunnya. Yang sering itu di ujungnya gitu. Dalam wawancara singkat ini, Ibu Minah mengatakan bahwa ia mengandalkan racun hama ataupun pestisida dalam mengendalikan kutu kebul yang merusak tanamannya. Karena hari mulai gelap, maka berakhir pula video mengenai komoditas pertanian di Desa Sidomulyo ini. Maaf bila masih ada banyaknya kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.